Halo, perkenalkan nama saya Mike Caroline Pandoy. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang beradaptasi di RSUP Sangla dan Pasar Bali. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit mengenai high flow nasal cannula di era pandemi COVID-19. Pertama, sebelum kita mulai, saya share sedikit dulu tentang tipe-tipe oksigen delivery mask yang yang ada. Oke, pertama itu biasa dibagi dua, low flow dan high flow oxygen delivery mask. Untuk low flow itu termasuk nasal cannula, simple face mask, non-rebreather mask, sedangkan yang high flow itu ada venturi mask dan high flow nasal cannula. Itu bisa dilihat dari flow rate-nya, di mana kalau venturi mask sama high flow nasal cannula dia akan memberikan lebih banyak jumlah oksigen ke udara yang masuk. Dan dilihat dari VO2-nya bisa dilihat di table, juga lihat cara penetrasinya. Nah, ini adalah tipe-tipe oksigen delivery mask yang biasa kita pakai. Nah, ini adalah contoh gambarnya mereka. Ada salcano, ada non-rebreather, venturi mask, face mask biasa, juga ada high flow nasal cannula. Nah, gimana sih bentuknya? Bentuknya sendiri terlihat seperti pada gambar ini. Nah, jadi ini di mana high flow nasal cannula ini ada settingannya, yaitu ada flow meter di daerah sini. Lalu di sini juga ada humidifier yang akan juga. Nah, ini saya akan terhubung ke bagian hidung pasien, di mana dia itu udara yang itu telah dihangatkan sedikit dan diberi humidifier menjadi humidified sedikit lembab, sehingga pasiennya bisa bernafas dengan lebih baik. Berikut ini adalah beberapa keuntungan menggunakan high flow nasal cannula dari dasarkan Papazian et al. 2016. Di mana kalau penggunaan high flow nasal cannula ini akan memberikan higher value dari VO2 atau oksigen yang berada di konten oksigen yang berada di udaranya, terus juga mendecrease anatomical dead space yang ada, juga membantu kerja paru sehingga work of breathing itu berkurang. Karena juga gasnya itu dihangatkan dulu dan dilembabkan, jadi mengimprove dari mucociliary function, di mana dia bisa memfasilitasi clearance daripada sekret yang ada di jalan nafasnya. Dan itu juga atau keuntungan dari menggunakan high flow nasal cannula ini juga memberikan positive airway pressure, meningkatkannya. Oke. Berikut adalah gimana mekanisme atau kontrol ini. Jelaskan di mana di sini ada heated dan humidification of inhaler. Jadi gasnya dipanaskan dan diluangkan dulu. Terus juga ada wasatopapa. Basically ini adalah keuntungannya dan mekanismenya sehingga sampai memberikan improve pada clinical outcome-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikasi dari nasal flow. Nah, indikasinya itu ya emang karena ini salah satu delivery oksigen mask, jadi emang rata-rata dipakai untuk masalah dengan jalan nafas atau kadar oksigen yang kurang dalam tubuh pasien. Nah, keadaan-keadaan tersebut seperti kayak active respiratory failure atau juga respiratory distress dan sebagainya macamnya. Ya, intinya dari delivery oksigen mask ini ya untuk memberikan oksigen yang adekuat pada tubuh pasien. Juga, tapi ada beberapa contraindication. Nah, contraindication itu misalnya seperti ada life-threatening hypoxia, misalnya yang udah hypoxia berat, ada foreign body aspiration atau benda-benda yang menghalangi atau yang terhalang. Juga ada misalnya ada trauma di bagian hidung atau bagian muka, ada juga yang retak. Nah, itu bukan salah satu dari kontraindikasi pemberian ini high flow
nasal kanul. Nah, juga kita harus memberikannya hati-hati. Ada juga karena misalnya bisa memberikan respiratory acidosis jika kadar oksigennya terlalu banyak, juga bisa memberikan swelling involvement, terus bisa memberikan facial burn karena bisa terlalu panas. Oke. Ini ada beberapa saya baca dari jurnal mengenai high flow nasal kanul waktu ini di acute respiratory failure. Jadi ini adalah di COVID-19 pasien. Jadi COVID-19 pasien ini dikumpulkan oleh floor valley trial di mana pasien dengan positif COVID dengan inclusion criteria seperti di tabel di sini dan diberi treatment dengan high flow nasal kanul. Dan jadi lalu dibandingkan dengan standar terapi atau konvensional terapi yang dilakukan. Nah, hasil dari floral fire ini membuktikan bahwa bahwa treatment hyponasal kanul ini mereduce atau mengurangi ICU mortality dalam 90 hari pertama. Jadi dalam 90 hari pertama pasien yang acute respiratory failure dengan menggunakan hyponasal kanul ini bisa mengurangi ICU mortality mereka di 90 hari pertama. Tapi untuk intubation rate-nya dia nggak ada bedanya dengan conventional treatment yang seperti biasa. Lalu ada juga systematic review meta-analysis dari 9 study dan hasil yang dapat dari meta-analysis ini adalah bahwa FNC atau hyponasal kanul itu mengurangi intubation rate daripada konvensional oksigen. Jadi dia lebih mengurangi intubation rate. Tapi dia tidak mengafeksi dari kematian di ICU atau lamanya pasien di ICU. Oke, untuk ini juga jurnal dari experience sebelumnya saat kejadian SARS, yaitu masih satu family dari corona virus. Jadi pada saat SARS waktu itu, ini terjadi di Hong Kong. Jadi pada pasien SARS itu 50% mendevelop hypoxia respiratory failure. Nah, terus 20-30% dari pasien ini diadmit ke ICU atau high dependent unit. Sedangkan 33%-nya menggunakan high flow nasal kanul. Nah, high flow nasal kanul juga dihindarkan dari pemberian intubasi di 34% pasien di Hong Kong. Nah, jadi sebenarnya dia itu tidak menghasilkan gimana signifikan, tapi dia bisa impending deterioration, jadi memperhambat dari jadi kalau misalnya terjadi kejadian yang buruk, jadi endotracheal intubate itu diperlukan. Jadi tapi dengan FN ini dia bisa memprediksi atau mengurangi penggunaannya. Oke. Nah, ini ada respiratory failure di COVID-19 atau COVID-19 rescue. Jadi ini berdasarkan jadi berdasarkan prevalensi berdasarkan dari sistem China. Jadi prevalence of respiratory failure in COVID-19 itu 19%. Nah, di mana mereka itu rata-rata membutuhkan ICU. Nah, sedangkan dari SCCM guidelines merekomend bahwa starting supplemental oxygen at SPO atau ration oksigennya itu kurang dari 90%. Jadi rekomendasinya itu dari SCCM itu merekomendasikan kita untuk menggunakan hyponasal kanul dengan kalau ditemui hypoxia. Jadi apapun itu konfirmasi menggunakan FFP daripada konvensional oksigen terapi yang biasa. FNC juga lebih disarankan daripada menggunakan ventilasi yang kurang invasif. Untuk apalagi di coronavirus ini dengan pasien yang mempunyai yang salah satu tekanannya di saluran nafas sehingga pasien butuh oksigen yang banyak. Jadi kita harus juga monitor secara detail untuk mengidentifikasi
perburukan terjadi pada saat respiratory illness. Jadi intinya kita merekomend bahwa penggunaan HFNC atau hypernasal pada pasien COVID dengan simptom hypoxia. Sekian dari saya, terima kasih.